yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, di mana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Latin, yaitu colere, yang bermakna mengatur atau mengerjakan. Dalam bahasa Inggris diucapkan dengan culture. Secara umum, budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya adalah suatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang pada sekelompok manusia yang mengatur agar setiap individu mengerti apa yang harus dilakukan dan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Definisi budaya menurut para ahli. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tradisi berarti merupakan pikiran, kebiasaan, atau adat istiadat secara bagian bahasa. Artinya, kebudayaan cabang dari kata budaya yang lebih kepada menunjuk pola pemikiran masyarakat. Ujaran indra. Budaya adalah sebuah sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Budaya adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya. Rasa meliputi jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial. Sedangkan cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Ralph Linton mengatakan budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-temurun. Edward Barrett Taylor mengatakan budaya adalah kompleksitas yang menyeluruh dari ilmu pengetahuan, kesenian, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya yang didapatkan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Levi Strauss mengatakan budaya adalah suatu perwujudan komponen struktur sosial yang berasal dari alam pikiran manusia dan dilakukan secara berulang hingga membentuk kebiasaan. Melville J. Herkovich mengatakan budaya adalah produk manusia sebagai bagian dari lingkungannya. Artinya manusia senantiasa berada di dalam suatu lingkungan dan menghasilkan produk berupa budaya. Unsur-unsur budaya. Menurut Melville J. Herkovich dan Bronislaw Malinowski, terdapat 4 unsur budaya, yaitu yang pertama sistem norma, yaitu sesuatu yang memungkinkan terciptanya tindakan kerjasama sekelompok manusia dalam upaya menguasai alam sekitarnya. Yang kedua, organisasi ekonomi, yaitu sesuatu yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dan memiliki kesejahteraan. Yang ketiga, lembaga pendidikan, yaitu sesuatu yang memungkinkan terjadinya proses sosialisasi norma dan nilai sosial di dalam masyarakat. Yang keempat, organisasi kekuatan, yaitu sesuatu yang memungkinkan terjadinya inisiatif untuk mengorganisir kehidupan sosial. Menurut Clive Lacan, ada 7 unsur yang membentuk budaya atau kebudayaan, yaitu 1. Bahasa, yaitu mencakup bahasa lisan dan tulisan yang memiliki fungsi sebagai cara berinteraksi dan merupakan salah satu tanda adanya budaya suatu peradaban. Yang kedua, sistem pengetahuan, yaitu mencakup pengetahuan mengenai berbagai hal seperti perilaku sosial, organ manusia, waktu, flora dan fauna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem religi, yaitu mencakup aliran kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat, kegiatan unsur kebudayaan sistem religi, misalnya upacara adat atau tradisi kepercayaan tertentu. Yang keempat, sistem mata pencaharian manusia, yaitu mencakup metode manusia untuk bertahan hidup, kegiatannya misalnya bercocok tanam, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang kelima, sistem teknologi manusia, yaitu mencakup peralatan produksi, alat transportasi, proses distribusi, komunikasi, serta tempat-tempat untuk menyimpan beda dan atau manusia. Rumah, senjata, dan perkakas merupakan unsur kebudayaan yang diciptakan oleh peradaban manusia.
Yang keenam, sistem kemasyarakatan, yaitu mencakup sistem keluarga, kekerabatan, komunitas, organisasi, hingga negara. Sejak lahir manusia telah menjadi bagian dari organisasi, yaitu keluarga, dan terikat dalam kegiatan keagamaan. Yang ketujuh, kesenian, yaitu mencakup berbagai bentuk seni seperti seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, arsitektural, dan lain-lain. Setiap karya kreatif manusia yang mengandung seni merupakan unsur budaya. Ciri-ciri budaya. Budaya dapat menimbulkan suatu suku atau daerah tertentu. Budaya harus melalui proses belajar dan bukan suatu bawaan. Budaya bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bisa disebarkan melalui komunikasi ke individu, kelompok, maupun ke generasi berikutnya. Budaya sifatnya dinamis karena dapat berubah dari waktu ke waktu. Budaya bersifat selektif dan menampilkan pengalaman dan pola tingkah laku manusia. Unsur-unsur budaya dapat saling berkaitan satu sama lainnya. Manusia cenderung mengklaim budayanya adalah yang terbaik. Budaya dapat berubah karena adanya proses globalisasi. Wujud budaya, ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini berada dalam alam sadar atau pikiran manusia yang membentuk pola pikir atau cara berpikir. Dengan kata lain, manusia memiliki ekspektasi terhadap segala hal yang mereka lihat dan jalani di dalam kehidupan setiap hari. Aktivitas merupakan kegiatan atau tindakan manusia yang terbentuk dalam sistem sosial dan mengakibatkan terjadinya interaksi antara individu di dalam masyarakat. Aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan kebiasaan setiap orang. Hasil budaya. Ini adalah karya yang merupakan hasil aktivitas manusia, baik dalam bentuk fisik maupun abstrak. Ide atau gagasan yang dinyatakan dalam aktivitas manusia akan menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, didokumentasikan, dan diamati secara langsung. Faktor-faktor budaya. Yang pertama, faktor pendorong terjadinya budaya, yaitu niat masyarakat untuk melestarikan budayanya. Adanya generasi penerus yang mau meneruskan suatu budaya. Adanya rasa cinta terhadap budaya di dalam diri manusia. Keinginan masyarakat untuk menjaga kelestarian suatu budaya agar tidak hilang. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendukung perkembangan suatu budaya. Yang kedua, faktor penghambat terjadinya budaya, yaitu masuknya budaya asing yang kemudian menggeser eksistensi budaya lokal. Sementara masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk melestarikan suatu budaya, generasi penerusnya yang sudah tidak peduli dengan keberadaan suatu budaya. Adanya anggapan bahwa budaya tertentu sudah kuno sehingga tidak ada keinginan untuk melestarikannya. Unsur eksternal. Unsur eksternal ialah faktor yang terdapat di luar masyarakat, seperti akibat kontak-kontak antar tradisi secara langsung, maupun persebaran faktor kebudayaan, juga perubahan lingkungan hidup yang mampu meningkatkan perkembangan sosial, serta tradisi masyarakat yang sepatutnya membenahi kembali kehidupan mereka. Definisi kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Semua kebudayaan senantiasa bergerak karena ia dinamis, karena sebenarnya gerak kebudayaan adalah gerak manusia itu sendiri. Gerak atau dinamika manusia, sesama manusia, atau dari satu daerah kebudayaan daerah lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti migrasi atau pengungsian dengan sebab-sebab tertentu.
Definisi kebudayaan menurut para ahli. 1. Kuncangan. Kebudayaan merupakan keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. 2. Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan didefinisikan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil dari dua pengaruh besar yaitu alam dan kodrat masyarakat. Ini juga merupakan sebuah bukti kejayaan kehidupan manusia untuk dapat mengatasi kesulitan di dalam hidupnya agar keselamatan dan kebahagiaannya bisa tercapai. Nantinya sifat tertib dan damai juga akan terlahir dari sini. 3. Suleman Sunardi dan Selo Sumarjan. Kebudayaan merupakan semua hasil karya cipta dan berasal dari masyarakat. Karya-karya tersebut menghasilkan teknologi serta kebudayaan berwujud benda dan jasmani yang diperlukan oleh umat manusia untuk dapat menguasai alam supaya hasilnya bisa digunakan untuk diabadikan bagi keperluan masyarakat. Dr. Muhammad Hatta mengatakan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Bersuri Suparlan mengatakan kebudayaan adalah semua pengetahuan manusia yang merupakan makhluk sosial yang dipakai untuk dapat dipahami dan sebagai interpretasi dari lingkungan dan pengalamannya. Kebudayaan juga dipakai untuk landasan dalam bertukar laku. Haji Agus Salim mengatakan kebudayaan adalah persatuan dari istilah budi dan daya agar menjadi makna satu jiwa yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Evat Al-Syakawi mengatakan kebudayaan merupakan sebuah khazanah sejarah bangsa yang dicerminkan pada pengakuan dan nilai-nilai di dalamnya, yakni nilai-nilai yang dapat menggariskan sesuatu untuk kehidupan, tujuan, ideal dan makna secara rohaniah yang dalam serta bebas dari ruang dan waktu. Arjoson menguraikan arti kebudayaan menjadi beberapa poin seperti berikut ini. 1. Kebudayaan dalam masyarakat dimiliki perbedaan yang satu ke yang lainnya. 2. Kebudayaan diteruskan bisa diajarkan. 3. Kebudayaan dapat diuraikan menjadi komponen biologis, psikologis, dan sosiologis dari keberadaan manusia. 4. Kebudayaan memiliki struktur dan cara tertentu. 5. Kebudayaan bisa dibagi atas aspek-aspek sosial dan psikologis. 6. Kebudayaan memiliki sifat yang dinamis. 7. Nilai pada kebudayaan mempunyai sifat yang relatif dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya bisa berbeda-beda. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur bahasa. Bahasa merupakan cara ucap manusia. Pengucapan yang elok dan merupakan salah satu elemen yang sudah menjadi tradisi. Terus-menerus diturun-temurunkan sehingga antar manusia di suatu kelompok atau daerah atau bangsa dapat melakukan komunikasi dengan cara mereka sendiri. Bahasa juga digunakan untuk mengadaptasi tradisi. Dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ucapan dan bahasa tulisan. Sistem kepercayaan. Sistem ini sangat penting karena merupakan salah satu yang dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, kepercayaan juga akan menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat hal-hal yang terlihat mustahil bisa diterima akan sebagai wujud keajaiban dan anugerah dari Tuhan. Ilmu pengetahuan. Sistem pengetahuan dibutuhkan dalam kebudayaan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Ilmu ada bermacam-macam dan memiliki peran tersendiri di setiap bidangnya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kehidupan manusia bisa terbantu dan lebih baik dari waktu ke waktu. Tanpanya, kehidupan tidak akan berlangsung sampai seperti hari ini. Pengetahuan alam. Alam yang ditempat oleh manusia ini begitu luas. Tak hanya bumi saja, tetapi jagat raya. Untuk itu, ilmu alam sangat penting supaya keteraturan tempat tinggal manusia ini bisa dijaga. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang bumi, astronomi, gejala alam, dan lain-lain. Ilmu alam pada masa dulu diperoleh dengan cara bertani, berburu, berlayar, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pengetahuan tumbuhan. Ilmu pengetahuan ini dapat dasarnya sama dengan ilmu pertanian.
Pengetahuan mendasar yang semua orang tahu tentang tumbuhan adalah tumbuhan ada untuk menjadi pelengkap dan jadikan bahan makanan untuk bertahan manusia maupun hewan. Pengetahuan binatang tidak berbeda jauh dari tumbuhan. Dalam kebutuhan manusia, dimanapun kehadiran hewan di muka bumi ini untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia, untuk bahan makanan, kesenangan, teman dan peliharaan. Ilmu pengetahuan di dalamnya mencakup bagaimana cara berburu hewan, melestarikan hewan, ilmu nilaian, dan bagaimana cara terbaik untuk bisa memanfaatkannya. Pengetahuan tubuh manusia. Pengetahuan tubuh manusia pada dasarnya digunakan untuk menganalisis tentang kesehatan manusia. Dengan mengetahui struktur tubuh, letak organ, susunan tulang, dan uratnya, penyakit lebih mudah untuk diidentifikasi. Dengan begitu, pertolongan pertama dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah. Pengetahuan sifat dan tingkah laku manusia. Hal ini diperlukan agar kehidupan dapat terjaga kedamaiannya. Melalui analisis tingkah laku, manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memahami. Meskipun ada beberapa sifat dan tingkah laku manusia yang sifatnya alami, budaya turut mengatur melalui nilai-nilai norma, adat istiadat, hukum adat, dan peraturan tertentu yang telah disepakati secara turun-temurun. Pengetahuan ruang dan waktu. Pengetahuan ini mempunyai fungsi untuk menghitung, mengukur, dan melakukan penanggalan. Contohnya adalah untuk menentukan bulan, tanggal, dan tahun. Pada kebudayaan Jawa, contohnya untuk menentukan pasaran seperti kliwon, legi, dan wage. Sistem teknologi. Hadirnya sistem ini menjadi sistem peralatan dan perlengkapan manusia dalam menjalani hidupnya. Kuncaraningrat membagi macam-macam teknologi menjadi alat-alat produksi, wadah, senjata, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan transportasi. Sistem teknologi yang dilihat hari ini merupakan perkembangan dari teknologi masa lalu yang sifatnya sederhana. Sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Sistem kekerabatan sangat kental dalam unsur ini. Sistem kemasyarakatan masih digunakan manusia hingga sampai sekarang untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan. Hingga saat ini, ada beberapa wilayah dan negara yang memakai sistem kekerabatan seperti Amerika Latin, Afrika, dan Oseania. Menurut L.H. Morgan, ada beberapa macam sistem kekerabatan, yaitu garis parental atau keturunan ayah dan ibu, garis Altenaret yang mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki berkedudukan sama, dan garis keturunan ibu yang mana kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. Sistem ekonomi kebudayaan Indonesia secara garis besar terdiri dari berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam, menangkap ikan, dan sistem irigasi atau perairan. Hingga sekarang sistem ini berkembang lagi. Misalnya adalah dari bercocok tanam atau bertani, berlanjut kepada sistem berdagang dan berbisnis pengolahan makanan. Kesenian. Kesenian merupakan suatu ekspresi terhadap keindahan. Kuncaraningrat membagi seni menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni masih bisa dibagi menjadi bermacam-macam, tak hanya dua jenis itu saja. Masih ada seni musik, seni tari, seni terapan, seni murni, dan lain-lain. Seni juga merupakan bagian dari kebudayaan. Contoh nyatanya adalah peran seni musik, seni rupa, dan seni tari dalam upacara adat. Wujud kebudayaan. Menurut Kuncaraningrat, wujud kebudayaan terbagi atas beberapa hal, yaitu 1. Nilai budaya. Nilai-nilai ini dipelajari oleh masyarakat sejak kecil, sulit untuk digoyahkan, menghasilkan gagasan di kemudian hari, dapat berupa buah pikiran, tingkah laku, maupun benda-benda tertentu. 2. Sistem budaya. Sifatnya abstrak, dalam perwujudannya berpola dan berdasarkan sistem tertentu. 3. Sistem sosial. Kebudayaan dalam sistem sosial sifatnya konkret dan dapat diabadikan. Sistem ini menggambarkan tingkah laku manusia yang terus berjalan dengan pola tertentu dan aturan tertentu. 4. Kebudayaan fisik, artinya memiliki bentuk dan bisa dilihat. Misalnya saja hasil budaya seperti candi, baju adat, gamelan, dan benda-benda sejarah lainnya. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Whitman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah
Kebudayaan berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula tersebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kekuasaan, sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan dokumentasikan. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dikomentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dan wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya artefak manusia. Fungsi kebudayaan. Yang pertama, pedoman hubungan manusia atau kelompok. Sebuah kelompok tertentu dapat berjalan dengan satu arah dan satu tujuan karena mempunyai kebudayaan yang sama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya bukan hanya persoalan adat istiadat, tapi juga boleh pola perilaku, termasuk dalam bagaimana masyarakat tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berkebun untuk masyarakat pegunungan dan mencari ikan di daerah pesisir pantai. Keduanya bertahan hidup dengan kebudayaan dan tata caranya sendiri yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mendorong perubahan masyarakat. Kebudayaan dapat digunakan untuk merubah masyarakat, terutama berlaku untuk kebudayaan baru yang mulai masuk pada ranah masyarakat tertentu. Contoh nyatanya adalah budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Sedikit banyak berubah pola perilaku sebagian masyarakat yang menyukai kebudayaan tersebut, baik diwujudkan dalam gaya hidup bahasa maupun kesenian. Faktor-faktor kebudayaan, yaitu ras. Ras terbagi menjadi dua. Yang pertama, ras superior, yang artinya membentuk kebudayaan. Yang kedua, ras inferior, yang artinya pengguna kebudayaan. Lingkungan geografis, teknologi, hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, perembasan kebudayaan secara damai. Yang kedua, alkulturasi atau persilangan budaya. Yang ketiga, difusi atau persebaran budaya. Yang keempat, kultur Christ atau perkawinan dua budaya di lokasi luar kedua budaya tersebut. Sosial yaitu hubungan interaksi sosial. Religi yaitu pengaruh kepercayaan terhadap budaya. Prestis yaitu harga diri, popularitas, kemewahan. Mode yaitu gaya hidup. Komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan memiliki beberapa elemen atau komponen menurut ahli antropologi Katiora, yaitu 1. Kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, makhluk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. 2. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 3. Lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Contoh di Indonesia pada kota dan desa di beberapa wilayah
Wanita tidak perlu sekolah tinggi apalagi bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, tetapi di kota-kota besar hal tersebut terbalik. Wajar jika seorang wanita memiliki karir. 4. Sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Sistem kepercayaan ini akan mempengaruhi kebiasaan, pandangan hidup, cara makan, sampai dengan cara berkomunikasi. 5. Estetika. Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tari-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang akan disampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Misalnya, di beberapa wilayah dan bersifat kedaerahan, setiap akan membangun bangunan jenis apa saja harus meletakkan jalur kuning dan buah-buahan sebagai simbol, di mana simbol tersebut memiliki arti berbeda di setiap daerah. Tetapi di kota besar seperti Jakarta, jarang mungkin terlihat masyarakatnya menggunakan cara tersebut. 6. Bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat untuk dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi keunikan dan kekomplekan bahasa harus dipelajari dan dipahami agar berkomunikasi lebih baik serta efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.